Kuasa kebangkitan. Mari kita membaca Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Satu ayat yang luar biasa. Yesus Kristus dibangkitkan oleh Roh Kudus. Allah yang membangkitkan lewat kuasanya yang luar biasa. Yesus Kristus dibangkitkan oleh Tuhan. Dan ayat ini berkata kalau roh yang membangkitkan Yesus itu tinggal di dalam kita, roh yang membangkitkan Yesus itu tinggal di dalam Anda, tinggal di dalam saya. Roh itu tidak akan tinggal diam, saudara-saudara. Roh itu juga akan membangkitkan kita. Amin, saudara-saudara. Roh itu akan bekerja sama seperti yang dikerjakan di dalam kehidupan Yesus Kristus. Roh itu juga akan membangkitkan kita juga. Saya akan berbicara tentang kuasa kebangkitan. Kita harus percaya, kita harus tahu bahwa di dalam setiap hidup kita ini ada kuasa yang bekerja. Dan kuasa itu adalah kuasa kebangkitan Tuhan. Kuasa yang sama yang sudah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kuasa itu juga yang sedang bekerja di dalam hidup kita. Sadar atau tidak sadar, kuasa itu sedang bekerja. Karena itulah kebenaran firman Tuhan. Saya akan bawa saudara untuk mengerti kuasa yang bekerja di dalam kita itu kuasa yang bagaimana sifatnya? Apa yang dikerjakan? Yang pertama, kuasa kebangkitan itu adalah kuasa kehidupan. Kuasa kebangkitan ini adalah kuasa yang bisa membuat yang mati menjadi hidup. Kehidupan. Teknologi manusia sudah mencapai puncak. Perkembangan teknologi sudah luar biasa. Tetapi sampai saat ini, ilmu teknologi tidak bisa menciptakan kehidupan. Perhatikan, saya bicara tentang kehidupan ya. Kalau robot itu bergerak tapi tidak hidup dia. Tapi saya berbicara tentang kehidupan. Teknologi manusia sampai sekarang manusia tidak pernah dan tidak akan bisa menciptakan yang namanya kehidupan. Tidak akan bisa. Manusia tidak akan bisa karena kehidupan itu hak patennya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan kehidupan. Dan kuasa Allah adalah kuasa kehidupan. Artinya kuasa yang menjadikan dari yang mati menjadi hidup. Sesuatu yang sudah mati, kalau kuasa itu bekerja, bisa menjadi hidup kembali. Saya akan bawa saudara untuk melihat satu cerita di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam Bilangan pasal 17. Di situ ada satu cerita di mana satu kali orang Israel mereka bersungut-sungut, mereka melawan Musa dan Harun, tidak percaya kepada kepemimpinan Musa dan Harun. Lalu dikatakan Tuhan marah dan Tuhan memakai satu cara untuk membuktikan bahwa Harun juga Musa adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yaitu mereka disuruh mengumpulkan tongkat. Tiap suku disuruh mengumpulkan tongkat. Kita tahu bangsa Israel ada 12 suku. Maka terkumpullah 12 tongkat. Tongkat dari pemimpin-pemimpin. Dan di antara 12 ini ada satu yaitu tongkat Harun yang mewakili suku Lewi. Dan tongkat ini disimpan di depan tabut perjanjian. Dikasih nama tentunya supaya tahu tongkatnya siapa. Nah saudara-saudara, apa yang terjadi? Disimpan satu malam. Kemudian besok ketika mereka melihat tongkat ini, apa yang terjadi saudara-saudara? Ada satu mujizat yang terjadi. Tongkat Harun berbunga. Bukan cuma bertunas, berbunga, bahkan berbuah-buah. Bayangkan. Tongkat yang sudah mati, kalau masih tertanam, pohon masih tertanam, walaupun mungkin sudah dipotong, mungkin kalau bertunas kita tidak heran. Tapi ini tongkat, seperti kayu yang sudah mati.
Nah itulah yang terjadi. Tongkat Harun yang sudah mati, yang sudah dipakai sekian lama oleh Harun untuk mengadakan mujizat di depan Firaun. Tongkat yang sudah mati ini loh saudara, berbunga, berbuah dalam waktu satu malam. Siapa yang bisa bikin ini kalau bukan Tuhan, kalau bukan Allah. Inilah kuasa kehidupan itu saudara. Kuasa kehidupan ini bisa menjadikan barang yang sudah mati menjadi hidup. Mati itu berbicara tentang sesuatu yang sudah tidak ada harapan. Tapi kalau kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan itu bekerja. Kuasa kebangkitan itu yang bisa menghidupkan Yesus Kristus. Dia juga akan menghidupkan segala sesuatu yang tersentuh dengan kuasa itu. Nah, mungkin juga saudara, kita tidak mati secara tubuh. Tapi mungkin kita mengalami kematian-kematian di bidang lain. Ada keluarga yang sudah mati. Ada usaha pekerjaan yang seakan-akan sudah mati. Hubungan suami istri yang sudah mati. Hubungan antara orang tua dan anak yang sudah mati. Hubungan antara sesama saudara yang sudah mati. Tapi kalau kuasa itu bekerja, semuanya akan menjadi hidup kembali. Itulah kuasa kebangkitan. Kuasa yang menghidupkan. Mungkin ada di antara saudara yang juga sudah secara tubuh juga mungkin sudah mati. Dalam arti saudara merasa tidak ada harapan lagi. Bisa menjadi hidup kembali. Dan itu sudah dibuktikan. Rahim Sarah yang sudah mati menjadi hidup. Bahkan orang yang sudah mati dikubur 4 hari menjadi hidup. Karena kuasa kebangkitan itu bekerja. Jadi kuasa kebangkitan itu adalah kuasa kehidupan. Kuasa yang bisa membangkitkan. Kuasa yang memberikan kehidupan. Ada satu lagi. Di dalam Yehezkiel pasal 47. Yehezkiel melihat satu penglihatan tentang sungai yang keluar dari bait Allah. Ini berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang mengalir dari bait Allah. Dan dikatakan apa? Air itu makin besar menjadi sungai. Dan ketika sungai itu mengalir dikatakan kemana saja air sungai itu mengalir. Maka di situ ada kehidupan. Allah kita adalah Allah sumber segala kehidupan. Ketika Allah bekerja, kuasa itu mengalir. Maka segala yang mati menjadi hidup. Saudara, apa yang mati dalam hidup saudara? Ayo saudara-saudara, izinkan kuasa itu bekerja dalam hidup Anda. Percayalah, di mana kuasa itu bekerja, kemana air itu mengalir, di situ akan ada kehidupan. Tumbuh kehidupan yang baru, binatang-binatang yang hidup, terjadi, tumbuh-tumbuhan dan segala sesuatu. Sungai kehidupan itu masih tetap mengalir. Jadi itu yang pertama, kuasa kehidupan. Kuasa yang memberikan kehidupan. Yang kedua, kuasa kebangkitan itu adalah kuasa kemenangan. Ketika Yesus bangkit dari kematian, maka maut dikalahkan. Musuh manusia yang terbesar adalah maut, dikatakan oleh firman Tuhan. Manusia paling takut kepada maut. Tetapi ketika Yesus bangkit dari kematian, maut pun dikalahkan. Sehingga dikatakan, maut di mana sengatmu? 1 Korintus 15. Paulus berkata, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Karena Yesus Kristus bangkit, dia kalahkan maut. Dia menang, dia menjadi pemenang. Sebab itu dikatakan kita ini umat pemenang. Bahkan dikatakan kita ini lebih daripada pemenang. Jadi kuasa kebangkitan itu adalah kuasa kemenangan. Yesus Kristus bangkit sebagai pemenang. Bicara tentang kemenangan, maka ada sesuatu yang perlu saya benahi di sini. Konsep tentang kemenangan ini antara konsep dunia dan konsep Tuhan itu enggak sama. Konsep dunia dan konsep Alkitab itu tidak sama. Ada sesuatu yang berbeda di sini. Kalau konsep dunia, menang itu ya menang. Menang itu berarti kita menang. Misalkan kita bertanding melawan musuh. Maka dikatakan kalau kita menang, itu ya misalkan kita dihantam musuh sekali. Gigi merotol 1. Kalau kita menang berarti musuh itu kita hantam balik, mungkin giginya merotol 5, saudara. Nah itu menang. Menang secara dunia itu kita berarti membalas dengan cara yang lebih jahat, lebih kejam. Nah itu kemenangan dunia. Ketika dua negara berperang, maka untuk menjatuhkan musuh mereka tidak segan-segan memakai senjata yang mematikan. Supaya cepat menang, supaya musuhnya cepat hancur. Memang menang, musuh hancur berantakan, itulah konsep dunia. Tapi kalau konsep Tuhan lain, saudara. Coba saya bawa saudara untuk membaca satu ayat di dalam Roma 12 ayat yang ke-21. Ayat ini berbunyi demikian, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan, nah inilah konsep kemenangan menurut Alkitab. Itulah yang terjadi di atas kayu salib. Yesus dijahati, Yesus
yang kudus, yang benar, dia dijadikan tidak benar, dia dijadikan orang jahat, dia disiksa. Tapi apa yang terjadi? Di salib dia tidak pernah mengutuk, dia tidak pernah membalas dengan caci maki dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi dia memberkati, dia mengampuni. Yang ada Bapa ampuni mereka. Nah ini saudara-saudara kita harus tahu. Kita ini umat pemenang tapi seringkali kita salah konsep. Perhatikan satu hal, Yesus tidak akan alami kebangkitan kalau ia tidak mati terlebih dahulu. Renungkan ini, sederhana. Tanpa kematian tidak ada yang namanya kebangkitan. Sebelum kemenangan ada yang kematian atau mungkin kita bisa sebut sebagai kekalahan dalam tanda petik. Karena waktu Yesus mati seolah-olah dia kalah bukan? Musuhnya seolah-olah menang bukan? Orang Farisi, orang ahli Taurat bersorak-sorak, wah senang sekali Yesus mati. Musuh besar mati. Seolah-olah dia sebagai orang yang kalah. Tapi justru lewat kematian itu baru ada kebangkitan. Lewat tanda petik kekalahan ini baru ada yang namanya kemenangan, saudara. Kita seringkali cuma mau kebangkitannya, tapi kita tidak mau kematiannya. Tapi saya beritahu, tanpa kematian tidak akan ada kebangkitan. Kematian itu berbicara apa, saudara? Kematian itu berbicara penyangkalan diri. Berbicara tentang salib. Ego kita, keakuan kita harus kita sangkal. Yang tidak mau ngalah, yang tidak mau kalah, bisa tidak mati ini. Ego kita ini loh. Saudara mau alami kemenangan, kuasa kebangkitan itu adalah kuasa kemenangan. Tapi mati dulu, alami kematian, baru bisa bangkit. Coba saya bawa saudara kepada satu cerita di dalam Kejadian 26. Tentang Ishak. Bagaimana Ishak, waktu Ishak diberkati, orang mulai iri, biasa itu. Orang Filistin iri, lalu dia mulai cari cara. Bagaimana caranya? Menghalangi Ishak, menjegal Ishak. Lalu mereka pakai cara apa? Sumurnya ditutup. Saudara harus tahu sumur itu sumber kehidupan waktu itu. Ditutup, tidak boleh. Ini tanah kita, kamu pendatang, kamu nggak boleh ngerjai di sini. Ya gitu ya. Ditutup semua oleh orang Filistin. Oh, Ishak ngalah. Lalu dia mulai cari-cari. Ini dulu ada bekas sumur yang dulu diberikan kepada ayahnya, mulai digali pelan-pelan. Keluar air. Begitu keluar air, musuh datang. Ini punya kita, ini tidak boleh kamu di sini. Pergi ini. Apa yang terjadi? Direbut. Bagaimana Ishak? Tengkar, dia ngalah. Nggak apa-apa sudah. Makanya sumur itu dinamakan Esek. Esek itu artinya quarrel, pertengkaran. Ishak menghindari pertengkaran. Ya sumur enggak apa-apa. Kamu anggap itu punyamu, ya silakan pakai. Silakan, aku cari tempat lain. Dapat sumur lagi. Sumur yang digali ayahnya, ini digali ayahnya nih. Dia bongkar lagi. Dia coba buka lagi, dia gali lagi. Keluar air saudara-saudara. Datang lagi orang Gerar. Ini enggak boleh, ini juga tanah kita ini. Ini sumur kita, bukan punyamu. Punyamu, ya oke lah, kita cari tempat lain. Ayo. Pegawai-pegawai, ayo kita cari tempat lain aja. Dikasih nama Sitna. Sitna itu oposisi, lawan. Dia hindari. Kemudian dia ketemu satu tempat lagi. Dia gali lagi. Dan keluar air. Berbual-bual luar biasa. Maka dia namakan itu Rehobot. Karena dia di situ dia tidak lagi diganggu. Rehobot itu artinya tempat yang lapang. Dan dikatakan apa di situ? Ishak berkata, di sini kita akan menjadi makmur. Makmur dia. Karena dia mengalah. Inilah satu gambaran bagaimana kemenangan itu. Bukan lalu kita bertengkar. Memang tidak mudah. Tapi sudah camkan hal ini. Pakai itu sebagai prinsip kehidupan. Maka saya percaya saudara akan mendapat kemenangan. Saudara akan mendapat kelimpahan. Saudara akan mendapat kelapangan jalan. Rehobot akan saudara nikmati. Nah itulah kuasa kebangkitan. Kuasa kemenangan. Kuasa yang mengalahkan maut. Dan yang ketiga, kuasa kebangkitan itu adalah kuasa restorasi. Yang pertama apa? Kuasa kehidupan. Yang kedua, kuasa kemenangan. Dan yang ketiga adalah kuasa restorasi. Restorasi itu artinya pemulihan atau pembaharuan. Jadi restorasi itu bicara tentang didandani lagi. Tadinya baik, tadinya utuh, tadinya bagus. Tapi kemudian menjadi rusak. Tetapi ada perbaikan kembali. Be restored. Diperbaiki kembali. Menjadi lebih baik, lebih utuh. Nah ini yang namanya restorasi. Kuasa kebangkitan ini adalah kuasa restorasi. Kuasa yang memulihkan. Kuasa yang membaharui. Soal itu ketika Yesus bangkit. Pertama-tama dia pulihkan Petrus. Rasa percaya diri Petrus yang sudah sampai titik nadir terendah. Petrus yang sudah bahkan mulai kecewa kepada dirinya sendiri.
Tuhan pulihkan, ayo Petrus, kamu bisa. Dia pulihkan banyak hal. Dia pulihkan sukacita dari murid-murid. Dia pulihkan segala sesuatu. Dia pulihkan keberanian mereka. Tuhan Yesus merestorasi lagi. Yang sudah rusak direstorasi. Itulah kuasa kebangkitan. Dan kalau mau contoh yang paling nyata itu terjadi ya pada bangsa Israel itu sendiri. Bagaimana Tuhan merestorasi umatnya ini. Kalau kita lihat sejarah, Tuhan merestorasi. Yang sudah hancur, dibuang ke Babel, direstorasi lagi menjadi satu negara lagi. Kemudian dihancurkan oleh Romawi, kurang lebih 2000 tahun. Musnah negara Israel ini. Tahun 48, jadi negara lagi. Tidak ada dalam sejarah, negara yang sudah musnah, lebih dari 200 tahun aja sudah habis ceritanya. Tapi bangsa Israel, hampir 2000 tahun, tidak ada negara Israel sudah. Mulai tahun 70 Masehi, dihancurkan Romawi, habis ini negara Israel. Tapi tahun 1948, jadi negara lagi. Ini bukti bahwa Tuhan itu punya kuasa merestorasi. Ada sesuatu yang saudara sudah rusak dalam hidup Anda, sudah tidak utuh lagi. Saudara harus percaya kuasa itu masih sanggup merestorasi. Coba saya bacakan satu ayat di dalam Yeremia 18, mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Haleluya. Kita Israel rohani. Saudara percayalah bahwa kuasa kebangkitan itu sanggup memulihkan kita. Mungkin ada di antara saudara yang butuh pemulihan. Tidak tahu di dalam hal apa dalam hidup saudara. Terima kuasa itu. Kuasa itu mau bekerja. Kuasa itu sudah ada di dalam kita. Tadi dikatakan kalau roh yang membangkitkan Kristus itu tinggal di dalam kamu, dia akan membangkitkan tubuhmu juga oleh kuasa rohnya yang tinggal di dalam kamu. Jadi roh Tuhan itu ada di dalam kita. Saya terus merenungkan, kuasa itu ada, saudara. Kuasa itu ada di dalam kita, amin. Kuasa itu ada dan kuasa itu akan bekerja. Lalu apa yang harus kita perbuat? Saudara tidak perlu berbuat apa-apa. Saudara cuma diminta satu. Saudara harus percaya. Tuhan cuma minta satu dari kita, percaya. Percaya saja, terima saja kebenaran firman ini. Akui, saudara percaya, maka kuasa itu akan bekerja. Karena kuasa itu sudah ada, roh itu ada di dalam Anda. Tuhan Yesus bangkit, yang pertama-tama Tuhan Yesus berikan apa? Terimalah Roh Kudus. Dia menghembusi murid-muridnya dan dia berkata, terimalah Roh Kudus. Roh yang membangkitkan itu dia berikan kepada gerejanya. Jadi dalam kita itu ada roh itu. Berarti kuasa itu ada di dalam kita. Sebab itu percayalah. Efesus pasal 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Oleh imanmu Kristus itu diam di dalam hatimu. Jadi cuma percaya saja. Sudah, saudara tidak usah bingung. Saudara tenanglah di dalam naungan Tuhan. Tenang di dalam hadirat Tuhan. Izinkan kuasa itu bekerja. Saudara nikmati saja. Kuasa yang membangkitkan Kristus. Dia juga akan membangkitkan kita. Roh, jiwa, tubuh kita. Segala pergumulan kita. Apa yang saudara rasa mati. Apa yang saudara rasa rusak. Tuhan sanggup untuk membangkitkan kita. Siap untuk menerima kuasa itu. Haleluya.